Dan dari sini memang agak lucu sih, yaitu dari berita yang beredar dari survei SMRC, yaitu elektabilitas Anies Caimin jeblok, Nasdem bakal evaluasi. Nah, saya jadi teringat pada waktu lalu ya, ketika Anies Baswedan di situ melakukan safari politik, yaitu melakukan safari politik ke berbagai daerah. Dan ternyata apa? Nasdem juga melakukan evaluasi, yaitu dari safari politik Anies Baswedan. Dan alhasil Anies akhirnya juga saat ini tidak melakukan safari politik. Karena pada waktu lalu itu Anies Baswedan itu safari politik kemana-mana, dan bahkan ada hadiah yang menarik lah di situ. Bahkan ada hadiah umroh, ada hadiah mobil, kulkas dan lain sebagainya. Tetapi saat ini ketika sudah dievaluasi oleh Nasdem, akhirnya safari politik tersebut ya kurang lebih dihentikan lah. Dan kita ketahui dari berita-berita yang beredar juga tidak ada safari politik Anies Baswedan. Nah, di sini ada berita yang hampir sama, yaitu elektabilitas Anies Caimin jeblok, Nasdem bakal evaluasi. Padahal di sini itu barusan saja loh dideklarasikan. Ya, baru beberapa minggu yang lalu. Tetapi di sini walaupun sudah mendapatkan cawapres dan menurutnya juga akan mendongkrak elektabilitasnya, tetapi apalah daya dari hasil survei di sini ternyata juga tidak bisa mengerek elektabilitas dari Anies Baswedan dan juga Caimin pada Pilpres 2024. Entah, di sini kemungkinan menjadi PR yang sangat besar sekali ya oleh Nasdem, PKS dan juga PKB untuk menaikkan elektabilitas dari Anies Baswedan dan Caimin di sini. Nah, dari sini yaitu saya penasaran ya, kira-kira seperti apa sih evaluasi yang akan dilakukan oleh Nasdem di sini. Di sini dari viva.co.id, DPP Partai Nasdem mengaku bakal melakukan evaluasi untuk mendongkrak elektabilitas bakal capres-cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Caimin. Ya, semoga sajalah di sini evaluasinya bukan mengganti cawapres dari Anies Baswedan atau mengevaluasi pindah haluan misalnya. Semoga saja tidak. Hal ini menanggapi hasil survei terbaru Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC terkait elektabilitas pasangan bakal capres dan cawapres. Survei SMRC itu, elektabilitas paslon Anies Muhaimin masih berada di paling bawah dibandingkan dua capres lain, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Pasangan Anies Caimin adalah pasangan yang pertama dideklarasikan. Dan kami akan terus berbenah mengejar ketertinggalan angka survei, kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim saat dikonfirmasi awak media pada 15 September 2023. Nah, kemungkinan dari sini ya bisa membuat pusing sekali ya dari Nasdem, karena sudah dideklarasikan jauh-jauh hari ya, bahkan hampir 1 tahun loh dideklarasikan oleh Nasdem, dan bahkan juga terkesan mencuri start, di mana yang lainnya belum mendeklarasikan capres. Nasdem yaitu bahkan jauh-jauh hari yang lalu sudah mendeklarasikan Anies sebagai capres. Tetapi setelah dideklarasikan sampai saat ini juga elektabilitas Anies Baswedan juga tidak naik-naik. Entah seperti apa. Bahkan yang kemarin juga ketika elektabilitas Anies Baswedan cenderung stagnan, bahkan ada ide yaitu untuk mendeklarasikan cawapres supaya mendongkrak elektabilitas dari Anies Baswedan. Tetapi setelah dideklarasikan cawapres hingga hari ini elektabilitasnya justru menurun. Ini kemungkinan akan menjadi PR yang sangat besar sekali. Kemungkinan ya pasti akan ada kejutan-kejutan lagi ya. Kalau misalkan Anies Baswedan dari survei seperti ini, kemungkinan bisa jadi Nasdem hengkang atau bisa memilih dari capres yang bisa memenangkan Pilpres 2024. Ya, bisa jadi semuanya. Pasangan Anies Caimin adalah pasangan yang pertama dideklarasikan, dan kami akan terus berbenah mengejar ketertinggalan angka survei, kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim dikonfirmasi awak media. Hermawi menuturkan pihaknya sedang gencar mensosialisasikan duet Anies Caimin di wilayah Pulau Jawa bersama dengan PKB. Dia optimis hasil survei kedepannya akan membaik. Ya, optimis boleh-boleh saja lah. Kemungkinan yang perlu dievaluasi adalah terkait janji-janji kemungkinan ya.
janji BBM disubsidi semurah-murahnya, listrik gratis dan lain sebagainya, itu menurut saya itu janji yang tidak masuk akal ya. Berarti saat ini masyarakat sudah semakin cerdas lah dalam memilih seorang pemimpin, tidak terbuai dengan janji-janji. Ya, kita ketahui pada waktu lalu Anies Baswedan dengan janji-janji kampanyenya seperti apa sih, yaitu program DP Rumah 0% dan bahkan juga program OKOC, dicarikan pembeli, dicarikan modal dan lain sebagainya. Itu juga berjalan atau tidak. Dan juga pada waktu lalu yang lagi heboh adalah stop reklamasi. Ternyata apa? Stop reklamasi bahkan juga saat ini sudah menerbitkan ribuan IMB. Jadi masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas lah dalam memilih seorang pemimpin, apalagi di sini presiden. Dari berita ini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini ya. Bubar woi, bubar. Lihat dari yang paling banyak selalu Anies. Berarti rating yang paling diminati ya Anies lah, is the best. Masalahnya banyak pendukung Anies nggak mau pilih Anies karena ada Caimin di sana. Begitu juga sebaliknya. Apakah seperti itu ya? Di sini memang menurut saya agak bertolak belakang ya, yaitu Anies dan Caimin. Dimana Caimin dulu adalah pendukung dari pemerintah ya. Mendukung dari pemerintah artinya di sini sangat bertolak belakang ya. Apakah pendukung Anies tidak suka dengan Caimin atau sebaliknya pendukung Caimin tidak suka dengan Anies? Ini kemungkinan bisa menjadi bumerang ya pada Pilpres 2024. Apalagi setelah dideklarasikan pada waktu lalu, yaitu Anies Baswedan dan Caimin bukannya naik elektabilitasnya tetapi justru menurun. Berarti pendukung-pendukung Anies Baswedan bisa jadi tidak setuju dengan cawapres adalah Caimin. Begitu juga sebaliknya pendukung Caimin juga kemungkinan ogah mendukung Anies Baswedan di sini. Di sini hasil evaluasi ganti Caimin dengan AHY. Wah, AHA yang benar. Efek cuitan Dorotejo. Bukannya pada nyadar diri sih, si Abbas bisa menang di DKI juga karena politik identitas dan karena omongan Pak Ahok yang digoreng. Kalau bicara capaian atau kinerja mah jauh. Survei bayaran, media bayaran, itulah Konoha hari ini. Saya akui Ganjar bakal menang Pilpres sebab PDIP itu kader-kadernya militan banget. Kampanyenya sampai ke pedalaman-pedalaman kampung, malah karena dana sepertinya melimpah. Terus media TV yang rajin beritakan positif tentang Ganjar. Media penjilat ini FIFA nggak takut disebut gadrun apa. Dari sini, yaitu bahkan pada waktu lalu itu ada berita yang menyebut Nasdem akan evaluasi hasil safari politik Anies Baswedan. Dan hasil apa? Alhasil safari Anies di-stop. Karena saat ini juga tidak ada safari yang menghadirkan hadiah-hadiah yang menarik seperti pada waktu lalu setelah dideklarasikan oleh Nasdem. Apakah di sini evaluasi Anies Caimin akan bermanuver? Ya, karena memang apapun yang dilakukan oleh Nasdem dan partai pendukungnya di sini tidak mendapatkan hasil, yaitu menaikkan elektabilitas dari Anies Baswedan. Tetapi di sini dari hasil survei dari 20% turun menjadi 16,5%. Bayangkan betapa susahnya ya menaikkan elektabilitas dari Anies Baswedan. Apakah sudah terkenal ya dengan yang namanya politik identitas, bapak politik identitas dari Anies Baswedan di sini? Partai Nasdem akan mengevaluasi hasil kegiatan safari politik yang telah dilakukan oleh bakal calon presiden Anies Baswedan di sejumlah wilayah. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memetakan potensi dukungan masyarakat kepada Anies dalam perhelatan pemilu presiden Pilpres 2024 mendatang. Bulan puasa ini gunakan untuk melakukan beberapa evaluasi dari catatan keliling-keliling. Kemarin lebih banyak gerakannya. Ya, benar-benar lebih. Di dalam dari sekian perjalanan sudah banyak Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTB, dan Bali, kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya pada Rabu 22 Maret. Willy mengatakan pihaknya juga tengah mematangkan platform perjuangan Anies. Platform ini akan dibawa dalam konsultasi politik 2024. Mematangkan platform perjuangan Anies yang diturunkan dalam visi, misi, dan program kerja. Kami kemarin sudah susun, ujar Willy. Berbagai masukan dari pakar untuk mematangkan platform perjuangan Anies juga telah ditampung, yakni tentang konsep negara agraris dan maritim, serta kebudayaan. Ya, apapun itulah pada Pilpres 2024 mendatang, semoga saja Pilpres berjalan dengan aman,
berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.